Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Daud Taufik Pradana di Rekam Pikiran. Tanggal 30 2025 Desember jam setengah 6. Lelah. Nyong mikir pertanyaan. Saya pikir mencoba untuk menebak apa yang orang pikir itu sia-sia. Untuk apa? Dan berpikir tentang pikiran saya sendiri. Saya sedang berpikir apa? Entahlah. Sedang tidak banyak pikiran. Ya, setiap hari sih tidak banyak pikiran. Jarang saya punya banyak pikiran. Sesuatu yang apa ya? Yang jarang. Memang apa yang ada di pikiran Anda? Apa yang setiap hari kalian pikirkan? Mikir apa? Mikir duit, mikir uang liya, berpikir tentang orang lain, tentang uang. Saya berpikir tentang apa yang akan saya lakukan, dan saya sudah menebak bahwa saya tidak akan melakukan hal tersebut. Saya sudah menebak kalau ada beberapa hal yang saya rasa tidak akan saya lakukan. Dan saya pasti akan membuat alasan sebagai dasar saya tidak melakukan hal tersebut, walaupun seharusnya saya melakukannya. Kenapa ya sulit untuk kita untuk melakukan sesuatu yang kita butuh lakukan? Ya, pertama ya Anda harus mengetahui apa yang perlu kalian butuhkan, dan lalu tinggal merencanakan apa yang akan dilakukan. Lalu ya tinggal dilakukan, mencari tahu apa yang perlu dilakukan, terus mengetahui bagaimana untuk melakukannya, dan langkah terakhir ya tinggal dilakukan. Akan tetapi sulit rasanya, dan
ada yang kurang. Motivasi. Apakah benar? Apakah seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa motivasi? Ya bisa. Mangkat sekolah ora perlu motivasi. Madang ora perlu motivasi. Tangi turu ora perlu motivasi. Ya motivasinya aneh, madang karena kencot, minum karena ngelak. Yang motivasi biologi. Tapi kadang kita melakukan sesuatu kita sendiri tidak tahu alasan mengapa kita melakukannya. Kita sendiri tidak tahu apa motivasi kita bertindak. Saya bertanya kepada teman saya, kenapa Anda melakukan hal ini? Kenapa kamu? Dan pada akhirnya setelah pertanyaan tersebut muncul, baru seseorang tersebut mencoba berpikir dan membuat alasan mengapa mereka melakukan tersebut. Contoh, mereka suka main atau apalah. Terus saya bertanya mengapa. Baru setelah itu alasan muncul. Bukannya alasan dulu baru tindakan. Bukan tindakan dulu atau saya sendiri membuat video ini pun juga bingung pada awalnya. Walaupun saya sendiri sudah tahu kalau saya membuat video ini itu untuk merekam pikiran saya. Terus akan tetapi setiap saat saya akan membuat video atau setiap saat saya merencanakan untuk membuat video, kadang juga saya tidak mengetahui apa yang saya pikirkan. Jadi saya harus berpikir dulu, saya sebenarnya berpikir tentang apa. Dan pada akhirnya kalau tindakan terus atau video ini dibuat juga, pikiran pun akan muncul. Ya tentang ini juga, tentang pikiran. Apakah perlu? Ya gimana ya? Ya seadanya. Bahwa saya juga kadang kalau nulis juga bingung mau nulis apa. Jadi ya nulis apa aja, apapun yang saya pikirkan tertulis. Lalu baru setelah itu akan muncul pikiran-pikiran tertentu yang bisa ditulis. Tidak harus, tetapi ya memudahkan. Aduh, malah ngomong orang kena. Saya akan membahas tentang bagaimana saya tidak bermotivasi untuk membuat video. Walaupun saya sudah tahu alasan mengapa saya ingin membuat video. Walaupun pada akhirnya saya tidak tahu apa yang saya ingin sampaikan dalam video. Ya, yang ingin saya sampaikan saya pikirkan, tapi saya tidak berpikir tentang apapun. Bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu bila saya sendiri tidak memiliki sesuatu untuk disampaikan. Sebenarnya sih ada ya yang ingin saya sampaikan, tapi saya filter, jadi saya memilih untuk tidak menyampaikannya. Kurang paham mengapa hal tersebut dilakukan. Sebenarnya apa sih? Sebelum kita berpikir apa yang ada di benak kita, sebelum suatu pikiran itu muncul, ada apa? Apakah kosong, tidak berpikir tentang apa-apa? Apa yang ada di benak kita sebelum pikiran muncul? Mungkin perasaan. Kadang kita
menginterpretasi atau mengartikan perasaan-perasaan sebagai sesuatu contohnya mengasosiasikan perasaan sebagai diri kita sendiri. Contoh, kita sering marah atau sering sedih atau apapun perasaanmu, Anda mengasosiasikan perasaan tersebut sebagai jati diri. Lah, saya orang yang suka marah. Ya, mengapa? Kan sesuatu ada karena ada alasan. Ya ada sih, ada beberapa hal yang terjadi tanpa alasan. Entah. Ya memang seperti inilah. Pada akhirnya saya hanya kembali lagi ke perkataan saya sendiri dan bagaimana ketidakteraturan ucapan sendiri. Karena memang saya tidak mengatur, hanya sekedar ngomong aja, mikir ngomong. Karena tidak tema. Dulu saya juga kurang tidak paham apa itu tema. Tema siapa tema? Tema apa tema? Enggak kok, dulu saya pernah disuruh menulis dengan tema tertentu. Maksudnya berarti saya harus menulis tentang hal tersebut. Temanya keadilan, berarti saya harus menulis tentang keadilan. Langsung saya bereaksi, lah terlalu sempit. Jadi saya pengennya ya menulis tentang yang saya inginkan. Sekar pendek. Tapi pada akhirnya apakah saya sendiri tahu apa yang saya inginkan? Tidak. Ya, yang saya inginkan sesuai menyenangkan, mencari kesenangan diri. Apakah kalian masih mengejar-ngejar kesenangan diri? Apakah alasan kalian bertindak hanya untuk bersenang-senang? Ya karena hanya senang. Saya sendiri jujur kadang masih. Mayoritas hal yang saya lakukan hanya untuk bersenang-senang. Saya melihat saya kalau saya pikir-pikir, apa yang sebenarnya kita lakukan mayoritas di sehari-hari? Main HP. Apa faedahnya? Dan ya tidak akan terpikirkan. Jadi ya mungkin dengan membuat video ini saya juga berpikir tentang hal-hal yang jarang saya pikirkan. Ya itu juga terjadi saat saya menulis. Saat saya menulis juga saya berpikir tentang hal yang jarang saya pikirkan, karena mayoritas waktu yang saya yang saya luangkan itu yang saya habiskan bukan untuk berpikir, ya hanya untuk mengkonsumsi konten-konten, nonton video. Kalau nggak nonton konten-kontennya paling membuat gambar abstrak, ya bikin seni, paling hanya mengekspresikan diri. Tapi pada akhirnya pastilah ada pertanyaan, apa relevansi diri dengan dunia ini? Gerimis. Wes 14 menit. Lah Ben. Coba kita 30 menit apa
berapa menit ngobrol tentang apapun, gak penting. Ngobrol tentang apapun itulah. Coba kita rekapitulasi. Tadi saya ngomong apa ya? Pertama, tentang motivasi. Apa motivasi seorang untuk bertindak? Yaitu salah satu tema yang sering saya angkat dalam tulisan saya. Mengapa orang bertindak? Mengapa orang berpikir? Jadi pada akhirnya kan pertanyaan-pertanyaan tentang pikiran, tentang motivasi. Lalu setelah saya bahas tentang motivasi, tentang apa lagi? Apa yang ada di benak kita sebelum kita berpikir? Tentang perasaan dan bagaimana apa relasi kita antara diri kita dengan perasaan kita. Relasi, bahasa Indonesia relasi. Apa ya kata-katanya sih? Relasi apa? Relasi apa? Hubungan antara pikiran, perasaan dan diri kita sendiri. Apakah kita perasaan kita? Apakah kita juga pikiran kita? Lalu selain daripada motivasi, pikiran, dan terus bagaimana kita meluangkan waktu, menghabiskan waktu, terus kesenangan diri. Kesenangan diri. Kadang setelah saya selesai membuat video, baru muncul pikiran-pikiran yang ingin saya sampaikan. Apakah saya harus membuat video lagi? Pada harinya kan muncul pertanyaan, mengapa? Jadi alasannya berubah dari merekam pikiran jadi menyampaikan pikiran. Tapi apa bedanya? Apa bedanya merekam pikiran di YouTube dengan menyampaikan isi pikiran? Lagipun juga sama saja. Video tersebut akan tetap tersebar kepada orang tertentu. Kalau saya lihat-lihat pada beberapa video sebelumnya yang nonton rata-rata 3 orang. Siapa yang nonton? Saya tepuk nonton cuma sampai 1 menit doang. Tapi entahlah, kalau di masa depan banyak orang yang nonton dan saya tidak hapus, tidak ada yang tahu. Ya, selamat datang di 2040. 2040 gue kayak wis kiamat burung. Aduh. Akhirnya kan pikiran kita apa ya? Mengindiora, berkelana dari satu topik ke topik lain. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang ingin dipikirkan, akan tapi jarang kita meluangkan waktu untuk berpikir. Dan juga lebih jarang lagi kita untuk mengutarakan apa yang kita pikirkan. Saya rasa mayoritas orang jarang mengutarakan pikiran. Mungkin tidak jarang, tapi tidak tahulah. Saya sendiri juga tidak memiliki data. Ya mungkin data pribadi ya, contohnya memang tidak jarang yang mengutarakan. Saya sendiri juga jarang ngobrol. Karena kalau mau ngobrol topiknya terbatas. Saya tidak bisa mengutarakan segala yang saya ingin pikirkan. Karena saya juga harus mengkondisikan juga harus melihat bagaimana orang lain bisa menerima apa yang saya utarakan, bagaimana mereka memproses informasi dan pikiran-pikiran yang saya sampaikan. Kalau di YouTube sih terserah, ya biar agar saya tidak hanya
ngobrol dengan diri sendiri, hanya cakap-cakap aja, ngomong dewek, tapi itu sih ngomong dewek, kita direkam, ngomong dewek direkam, apa bedanya? Siapa ya? Tadi saya ada yang ingin saya utarakan. Hmm. Mungkin itu apa ya? Yang penting konsisten sajalah merekam apa membuat rekaman ini. Entah, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Di rekam pikiran nomor 100 ya, berarti sekarang kan nomor 12 atau 13 ya, lupa. 13. Jadi Januari, Februari, Maret, April, 100 hari berarti 3 bulan. 3 bulan setengah. Ya benar, ini 3 bulan. Kan 30 tambah 12 100. Januari, Februari, Maret, Mei. Wis puasa ya? Puasa. Oke. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.